banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Jangan sebut nama. Ya. Berarti ada orang ketiga ya, Mbak ya? Hah? Berarti ada orang ketiga dong? Nggak tahu ya. Apa sih yang mendorong Teh Dena untuk istilahnya masih mungkin padahal sebenarnya mungkin ingin mengungkapkan cuman masih. Pokoknya intinya saya sayang, saya cinta. Teh kan kabar perpisahan kakak sendiri kan sampai juga ke pengadilan juga kan berbarengan dengan pihak sangat ya. Dan kait-kaitan juga kan istilah bisa dibilang satu isu hampir sama dan mendekati. Pendapat Teteh seperti apa sih Teh? Apakah benar perpisahannya Teteh sama beliau di waktu yang samaan gitu? Silakan Mas Icat. Itu cuman hal yang kebetulan aja. Kebetulan aja. Jadi kok cuman itu doang? Ada beberapa gugatan kan? Bukan itu doang. Lagi banyak kok di PA Selatan, lagi tapi banyak, memang lagi rame. kebetulan harinya sama, jadi dikait-kaitkan padahal sebetulnya nggak ada, hanya kebetulan aja. Dan emang kami juga fokusnya terhadap kasus kami gitu, Ya. kita nggak fokus dengan kasusnya yang lain gitu. Mbak Dena, ini kan Mbak Dena Ririn. Langsung Kasar ya Mas. Langsung aja Mbak. Jadi jelas, pernah ketemu ketemu atau kenal gitu. Iya, nggak mau jawab. Ya dulu aja sih, dulu di tahun 2019 gitu sih. Pernah ketemu, tapi setelah itu nggak ada lagi. Karena Teteh kan sering paling enggak nemenin Bang Ijong untuk syuting gitu, apalagi mereka kan sering satu judul sama. Siapa yang nemenin siapa? Saya nggak pernah nemenin. Saya nggak pernah nemenin. Gitu. Kalau dari pihak keluarga kalian sendiri seperti apa? Mungkin Menanggapi. Ya keluarga saya mungkin apa ya? Saya dan keluarga mungkin cukup gerah ya dengan pemberitaan yang terjadi, apalagi yang seperti mencoreng nama baik saya mungkin ya bisa dibilang gitu. Padahal kan itu semua tidak benar seperti yang dibilang oleh kuasa hukum saya. Itu sih yang lebih keluarga saya lebih saya nahan sekali keluarga saya untuk tidak apa ya, tidak ikut campur segala macam gitu. Makanya pada saat sekarang juga saya mau luruskan kalau ya apa yang dituduhkan atau yang dibicarakan selama ini ya itu tidak benar gitu ya. Mbak, ketika Ijong dituntut bercerai, tanggapannya? Nggak ada sih ya dia nggak ada sih ya, nggak ada berusaha untuk apa ya, gimana sih nggak. padahal kan satu rumah, Mbak, komunikasinya gimana ngobrolin soal Kita sudah, jadi sehari sebelumnya kita sudah ada pertemuan keluarga. Saya masukin hari Jumat ya, jadi hari Kamisnya kita ada pertemuan keluarga kedua belah pihak. Ada dari omnya juga datang. Kemudian ya itu semua sudah kita bicarakan gitu loh. Dan dia pun tahu kalau saya akan melakukan gugatan gitu sih. Dan soal gugatan soal KDRT-nya, menanggapinya gimana Mbak? Oke, yang soal gugatan udah selesai nih, udah beres ya. Udah kan? Udah, nggak ada lagi. ini ada juga infonya bahwa Ijong ada dikasih iri sama Ririn, benar? Aduh, shock deh. Masa Harusnya sih? tanya ke pihak sana ya. Harusnya tanya ke pihak sana ya. Iya, tanya ke mereka. Tapi menanggapinya aja, menanggapinya aja. Menanggapinya aja gitu. Ijong sudah mengasihi dengan pihak pengen nyanyi saya, aku menangis ya. Aku menangis. Ya menanggapinya apa ya Mas? Harapan kami itu semua gosip nggak benar. Itu harapan kami karena menjaga juga nama baik keluarga. Betul. Itu harapan kami itu gosip itu cuma gosip biasa ya. Ya. Tapi kalau benar kan gimana? kalau benar sendiri gimana Pak? Wah itu harus tanya ke mereka, jangan tanya ke kita. Kan nanya harapan kita. Tapi dari Mbak Dena sendiri tahu gak sih tentang hal ini? Enggak sih, saya kaget juga. Masa sih iya gitu ya?
keyakinan teteh berapa persen tuh untuk mengelak bahwa itu tidak terjadi pernikahan siri tersebut? Ya saya harap sih enggak ya, karena kan saya punya 3 anak juga. Saya juga nggak mau hati anak saya juga terluka gitu loh ketika tahu mengenai hal ini gitu. Tapi kita nggak tahu ya apa yang terjadi gitu loh sebenarnya. Oke. Itu permasalahan yang tidak ada ujungnya, jadi artinya apa? Sorry gimana? Permasalahan rumah tangga yang tadi dibuat di dalam perceraian itu permasalahan yang sering terjadi kan? Iya, iya. Itu. Apa sih masalahnya? Ya, Cekcok tadi udah dijawab. Cekcok kan? Arah apa sih mungkin ketika kalian cekcok itu? Bang? Ya biasa ya, cekcok suami istri gitu. Ya seperti saya bilang, kadang ada yang saya ingin tanyakan tapi dia nggak bisa menjawab, akhirnya jadi cekcok gitu. Cekcok Itu itu kalau dari- yang menimbulkan akhirnya KDRT, Mbak Dena. Mbak Dena kalau dari penyampaian kamarnya dia bilang Oke udah ya, soal gugatan udah ya pertanyaannya. Cekcok itu tadi belum dijawab. Dari KDRT Kalau KDRT nggak bisa dibahas terlalu dalam gitu, karena ini masih dalam proses penyelidikan dan kami harap teman-teman dan menghormati proses hukum yang ada. Ya. Gak baik juga kita mengungkapkan semua isi pokok perkara dalam perkara pidana itu. Tapi sudah jauh mana Pak prosesnya? Masih dalam penyelidikan. Nah, Kita dipanggil kembali untuk dimintain keterangan. ada kemungkinan ya kalau status penyelidikan berubah jadi penyidikan. Bukti sendiri sudah disetor semua Bang dalam bentuk visum segala macam. Bukti-bukti seperti yang dibilang sama di Polres gitu ya, bukti-bukti udah, saksi-saksi udah, gitu. Tinggal kita nunggu aja Langkah selanjutnya dari kepolisian. Ya. Berupa apa sih Bang kalau boleh tahu, Bang? Berupa apa aja? Enggak. Ya. Kijong sendiri menanggapinya gimana Pak? Dilaporkan soal KDRT? Kan masih satu rumah nih ya? Oh, belum ada info ya, belum ada pembicaraan masalah itu. Misalnya kan satu rumah biasanya kan ada diskusi obrolan gitu. Kok kenapa dilaporkan KDRT gitu? Ya, belum. Sebenarnya hal itu kan udah lama ya, di bulan Mei ya. Jadi kita pun juga udah ada 2 kali panggilan tapi kita nggak datang ya. Tapi pada saat panggilan ketiga saya ya melakukan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik gitu. Jadi saya datang gitu sih. Karena saya juga kan di bulan Juli juga saya ada berita kedukaan dari pihak keluarga saya seperti itu sih. Mungkin KDRT sendiri kan sebagai korban KDRT, tapi masih tinggal satu rumah, mungkin menurut KDRT masih bertahan di rumah tuh apa sih? Maksudnya anak ya? Ya, anak. Ya demi anak ya. Gitu. Tapi jadi trauma gitu nggak sih Pak? Ya, setrauma-traumanya lebih kuat pengorbanan Budi itu lah. Kuatlah pengorbanannya gitu. Ya namanya perempuan ya. Ya. Gitu, walaupun apapun yang terjadi akan lebih kuatlah menghadapinya dan mohon doanya biar perkara ini selesai ya, dengan cepat Ya. tanpa menimbulkan efek lebih lanjut ya. Betul. Betul. Dena, apa sih yang menjadi alasan kuat Mbak Dena mencemburui Ijong 2 tahun terakhir ini? Katanya pertanyaan itu udah selesai tadi masalah perdana. Masih kurang merucut Bang. Gimana? Ya seperti tadi jawabannya ya kan kita nggak ngebahas nama, nggak ngebahas apa, namanya cemburu itu ya perempuan ya punya hak lah ya. Kalau yang dicemburuin ngerasa nggak kayak gitu ya tinggal buktiin lah ya. Ya. Itu aja sih
Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi selama ini tidak pernah membuktikan ya berarti ya. Iya harusnya kan dibuktikan. Kalau memang tidak benar dibuktikan ya. Ya. Gitu. Tapi selama ya saya bilang selama itu tidak bisa dibuktikan, jadi kan akhirnya saya mempunyai asumsi ya. Jadi berspekulasi sendiri segala macam dan dibiarkan. Jadi hal ini tuh tidak selesai jadi akumulasi. Gitu sih. Tapi Mbak Dena dianggap berlebihan dulunya gimana? Nah, itu juga yang jadi pertanyaan, kalimat berlebihan itu apa ya? Iya. Nah itu nggak ada takarannya ya. Berlebihan cemburu itu kayak gimana, berlebihan yang nggak berlebihan tuh yang kayak gimana. Tapi faktanya suami istri punya hak dua-duanya untuk cemburu. Jadi Mbak Dena punya dasar untuk cemburu ya? Punya dasar nggak punya dasar, maksud saya setiap suami istri itu punya hak untuk mencemburi pasangannya. Yang nggak boleh kan setelah cemburu itu jadi cekcok, yang nggak bisa itu sih. mungkin gini, kan seharusnya saya bilang seharusnya menjaga komitmen rumah Iya. tangga gitu. Bukan soal cemburunya ya, komitmennya aja. Komitmen kan kita saling menyayangi, mencintai, mengasihi seperti itu. Berarti Ada perubahan dong berarti artinya di diri Ijom ketika memang terlihat timbul masalah, berarti ada perubahan. Perubahan sikap. tidak menjadi komitmen. Nggak mau jawab. Intinya ada perubahan dari sikap. Ada. Nggak mau jawab. Sama aja. Karena kalau Tete dengan Bang Ejo masih satu rumah ya. Untuk pulang ke rumahnya sendiri masih rutin setiap malam pulang ya? Setiap hari. Tiap hari pulang ke rumah. Ya, Atau sekarang tidak? sih rutin. Yang ada kabar bahwa mereka sudah satu akad dengan Prilin itu gimana Teh? Enggak tahu, nggak komen. Nggak tahu. Dari Tete mungkin ini berbicara. Enggak sih, nggak tahu. Tapi untuk jarang pulang ke rumah Teh atau itu? Mungkin sibuk ya. Kalau nggak pulang, Bu Dena beranggapan sibuk cari nafkah Iya. untuk anak. Betul. Gitu sih. Saya pokoknya tugas saya menjadi istri yang baik, menjaga anak-anak. Jadi pada saat papanya pergi ke di luar rumah pun ya anak-anak tanya, ya itu jawaban yang harus saya berikan sama anak-anak ya. Lagi kerja gitu, cari uang. Mbak Dena, mungkin anak-anak mau nggak mau pastinya nanti bakal tahu soal perceraian dan KDRT. Mungkin dari Kak Dena sendiri nanti ngasih tahu ke anak-anaknya seperti apa sih, menjelaskannya. Sampai sekarang sih harapannya mereka semua nggak tahu ya. Nanti mudah-mudahan tahunya setelah dewasa. Ya. Untuk sementara sih harapan Bu Dena seperti itu ya. Ya. Untuk sementara nggak tahu. Dan kembali ke KDRT ini saya mau tanya satu hal. Alasan Teh Dena melaporkan Ijom dari ayah anak-anak tersebut untuk apa sih Teh? Alasannya atau efek jerak atau biar dia jerak atau ini memenjarakan Ijom? Nggak ada niatan untuk memenjarakan ya untuk selama ini ya. Nggak ada niatan juga untuk efek jerah ya. Mungkin kita sih masih membuka pintu ya untuk itu, untuk pidananya gitu. Kalau mau diselesaikan baik-baik, kita akan selesaikan baik-baik gitu. Ya. Demi mempertahankan nama baik anak-anaknya juga. Betul. Iya. Betul. Mbak Dena ada gugatan harta bersama ya? Ada gugatan harta bersama juga? Gugatan harta bersama nggak ada ya, karena gugatan cerai itu melarang untuk gugatan harta bersama. Gitu. Cerainya aja belum tentu hartanya mau dibagi. Gitu. Iya, iya. Kalau penegasan berarti cuma gugatan cerai dan hak asuh anak aja. Gugatan cerai, semua hak dalam gugatan cerai, yaitu silakan disimpulkan apa aja yang bisa diminta, apa yang nggak boleh. Berarti Mbak Dena cemburunya sama siapa ya Mbak Dena? Ya. Pasti ada sosoknya gitu Mbak Dena. Masa sih? Janganlah, jangan sebut nama. Ya. Berarti ada orang ketiga ya Mbak ya? Hah? Berarti ada orang ketiga dong. Nggak tahu ya. Apa sih yang mendorong Teh Dena untuk istilahnya masih mikir
padahal sebenarnya mungkin ingin mengungkapkan cuman masih. Pokoknya intinya saya sayang, saya cinta gitu ya. Buat saya nggak mudah. Gitu aja. Berarti udah siap ya Mbak? Ya siap nggak siap. Siap udah siap gimana maksudnya Mbak? Kalau siap enggak gimana? Enggak ada satupun rumah tangga yang pengen berakhir dengan perceraian. Iya. Itu sih jawabannya. Iya, Enggak ada. betul. Artinya Mbak Dina tidak ingin bercerai ya sebenarnya. Iya, sebenarnya iya, Iya. tapi Mbak, ada itikat baik nggak dari Jong Mbak? Kenapa? Ada itikat baik nggak dari dia setelah ada gugatan perceraian kayak gini untuk rujukan atau gimana gitu? Untuk saat ini. silakan tanya. Saat ini sih mungkin lebih ke dia lebih fokus ke untuk laporan ya, laporan yang sudah masuk ke Polres gitu. Lebih fokus ke sana seperti itu. Jadi saya juga membuka pintu, ibaratnya pintu damai. Saya juga asal diminta juga baik-baik ya, gitu. Jadi kita akan menyelesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Nanya tadi reporter investigasi. Tadi perubahan sikap artinya Ijung awalnya tidak pernah melakukan KDRT ya Pak, selama berumah tangga, dan akhirnya ada perubahan sikap yang bisa dia Sebentar ya, ini dugaan ya. Jangan di framing ya. Ya. Karena ya itu yang saya bilang tadi, saya juga harus mempertahankan nama baik anak-anaknya ya. Gitu. Ini dugaan, jangan di framing up. Gitu. Ya, dengan ada berita KDRT ini, pihak dari Om Ben sendiri sudah mendengar dan ingin melaporkan juga katanya dengan banyak beberapa bukti-bukti. Pendapat itu seperti apa? Tadi kita udah jawab ya. Udah jawab. Udah dijawab bahwa setiap warga negara berhak untuk membuat laporan polisi, terbukti apa tidak terbuktinya nanti pihak kepolisian menentukan. Gitu. Tapi dari Ijung sendiri emang orangnya temperamen atau seperti apa sih? Saya takut salah. Belakangan ini Baru 2 tahun temperamen atau gimana? Apalagi kan kenal udah lama juga ya kakak Iya. di kamu juga. Iya, iya. Intinya 2 tahun ini ada perubahan sikap lah ya. Iya, Iya. betul. Ada perubahan sikap. berarti ada pihak ketiga ya. Oh belum. wah ini Arif yang ngomong. Ada perubahan sikap berarti ada pihak. Apakah gibapnya Tete ini karena kondisi dari pihak suami yang lebih mementingkan pihak usaha ketiga itu? Tadi udah dijawab juga ya. Ini udah diusahakan. Gitu. Pokoknya saya salah terus. Semua upayanya kan udah dilakuin Iya, iya. yang terbaik. Betul. Sekuat-kuatnya hati perempuan lah Kak, Iya. tetap Iya. pasti ada Iya. ujungnya gitu kan. Jadi ini udah dalam proses panjang, saya udah toleransi yang luar biasa. Saya berikan kesempatan sama pasangan untuk bisa memperbaiki, untuk segala macam bermediasi gitu ya, untuk keutuhan rumah tangga kita, tapi ternyata tidak bisa gitu. Seperti itu sih. Tapi kedekatan sama anak sendiri masih seperti biasa atau gimana? Biasa masih fine aja gitu. Udah? Udah? Oke. Harapan Mbak Dina, harapan. Tapi dari nama Tete sendiri masih belakang nama Putri sendiri gitu kan? Iya, masih namanya itu. Kan juga masih proses ya. Belum. Ya, itu udah nggak usah dijadiin headline lah ya soal nama belakang gitu ya nggak sih Mas? Kasihanin saya juga lah kalau bikin berita juga jangan yang apa namanya seperti menyudutkan saya gitu. Mbak harapannya jika Ijong ada niatan baik buat kasih. Wah, Menurut Mbak gimana? Mbak mau gimana? Apa rujuk kah? Atau gimana kah? Atau meneruskan proses hukum ini lebih lanjut lagi? Ini yang mana ya? Ini perkara apa ya? Dua-duanya. Yang Pak. rujuk. Dua-duanya. Jadi pihak Ya, Mbak. Nanti terjawabnya di mediasi ya, nggak bisa di sini. Oh, Gitu. oke. Ya. Terjawabnya di mediasi.
Oke. Mbak Diana, satu pertanyaan dari saya terakhir. Ini kan sudah mengajukan gugatan cerai. Mbak Diana mungkin sudah siap dengan status janda Tadi belum kan? Yang tadi udah dijawab itu ya. Tadi Penegasan rahasia kan harus siap. Dari kadernya. dari kadenanya. Soalnya dia ngantri itu. mana ada sih perempuan yang siap dengan itu ya, tapi Iya. mau nggak ya kalau itu pun harus ditempuh ya itu juga jalan terakhir lah ya. Itu apa selanjutnya dari pihak lawyer seperti apa Bang? Dari kasus KDRT-nya? Kita lihat menunggu perkembangan gitu. Berharap yang terbaik buat semua pihak di perkara itu. Oke, udah ya. Pokoknya mungkin dari aku terakhir doain aja teman-teman semoga masalahnya ini cepat selesai. Perkaranya untuk yang laporan di Polres juga saya juga tetap menawarkan damai ya, karena saya juga tidak mau anak saya pun tahu berita ini segala macam ya. Ya udah sih itu aja. Doain yang terbaik aja buat saya dan juga anak-anak gitu. Pokoknya sekarang saya mau fokus untuk ke anak-anak gitu. Apapun yang terjadi anak-anak saya tidak boleh tahu mengenai hal ini. Pokoknya taunya papa mamanya tetap ada untuk mereka. Itu aja. Jadi setelah ini saya tidak akan memberikan statement lagi ya teman-teman ya. Jadi nggak usah datang ke rumah aku lagi nih. Kasihan nungguin. Kangen Mbak. Mbak Dena. Satu lagi Mbak Dena, berarti lu udah kesepakatan berdua ya untuk bercerai. Perceraian tuh nggak boleh dengan kata sepakat ya. Iya. Jangan di framing gitu, nanti di pengadilan dibilang cerai sepakat, nggak boleh. Iya. Ini bukan pernikahan. Mbak Dena mau menekankan. Berarti dia mau melaporkan Mbak Dena atas dugaan kekerasan dan sudah memiliki bukti itu, mungkin tanggapan Mbak Dena. Tadi kan udah Tadi dijawab. Menekankan sekali lagi. Ya silahkan aja Iya. kalau misalnya dia merasa dirugikan ya, menjadi menjadi korban atau menjadi suami saya ya silahkan. Gitu. Langkahnya udah tepat ya kalau memang ngerasa ada itu mau laporkan atau apa, ya semua warga negara berhak. Dan kita pun juga ya siap. Ya. Tapi ya saya harap kayaknya kita nggak perlu ya seperti itu ya teman-teman ya, maksudnya nanti saya begini nanti kalian digoreng lagi beritanya seperti gimana. Jadi lebih baik kita fokus ke yang ke depan aja, karena kan kita juga ada. Jadi untuk yang KDRT itu memang itu sebenarnya pengen kita lupakan ya, gitu loh. Kita memang fokusnya untuk kegugatan cerainya aja sih. Karina, tapi dari perasaan Karina sendiri masih sayang kah atau emang karena anak saja? Pasti sayang dong, ya kan? Walaupun sudah dihianati. Iya, 16 tahun. Itu kesimpulan Ya. Mbak. Takaran menyayanginya sudah sampai gimana gitu kan? Ditanyanya yang di sana dong, jangan di sini. Di Iya. sini udah dijawab, di sini masih sayang. Sayang, masih cinta. 16 tahun bersama gimana ya, dari umur saya 20-an nih gitu loh, sampai sekarang udah 30-an gitu. Jadi pasti sayang dong. Masih satu ranjang ya Mbak? Satu rumah. Iya. Karena kalau nggak sayang, nggak cinta kan nggak mungkin kita punya 3 buah hati gitu. Ya itu aja. Ya. Oke.